Baik. Kemudian wal Qur'anu kalamullah subhanahu wa ta'ala, dan yang benar kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, kalamullah. Di dalam berinteraksi ucapan Allah secara hakikatnya, wasammahu kalamahu fi ayatin katsirah. Dan Allah itu adalah kalam Allah di dalam banyak ayat. Masa kita mau menolaknya? Allah katakan itu adalah ucapannya, kemudian kita mengatakan oh itu bukan ucapan Allah, padahal Allah yang mengatakan demikian. Allah nggak mungkin berbicara. Bahkan sebagian orang mengatakan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka sampai berkeyakinan bahwa Allah nggak tahu apa-apa sampai terjadi. Bayangkan, itu diantara dampak dari akidah ahlul bid'ah, akidah di luar ahlus sunnah wal jamaah. Sampai-sampai mereka mengatakan apa, kita ini hari ini hari apa? Tanggal berapa Muharram sekarang? Tanggal, udah masuk tanggal 6 kali ya, besok tanggal 6. Tanggal 6 Muharram 1448 Hijri, Allah nggak tahu kita sedang duduk di sini sampai kita duduk. Karena apa? Ingin mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat yang sama seperti manusia. Bayangkan. Padahal kita meyakini dari dulu kita belajar bahwa Allah tahu seluruh apa yang terjadi sebelum menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah tahu seluruhnya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kepada pena, wahai qalam, wahai pena, ciptakan, tulis, kata Allah Subhanahu. Apa yang aku tulis, kata pena? Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh takdir hamba dari awal sampai hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya sebelum terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi seluruhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas ilmunya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak luput darinya sesuatu apapun. Akan tapi gara-gara ingin mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat yang kelihatannya mirip dengan manusia, sampai terjerumus ke dalam akidah yang menyimpang, akidah yang meniadakan ilmu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala wa alam. Kita lanjutkan setelah adzan isya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di antara ayat yang menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an atau kalam Allah Subhanahu wa taala itu adalah kalam yang hakiki, yaitu dalam surah At-Taubah ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengar kalam Allah. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kalam, dan Al-Qur'an itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-Fath ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Mereka ingin mengubah-ubah kalam Allah Subhanahu wa taala. Sini juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamnya, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa i'tiqadu ahli sunnati wal jama'ati wa atba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Syekh Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, dan ini adalah akidah, i'tiqad ahli sunnah wal jama'ah dan para pengikut Rasul. Artinya kalau kita mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita mengaku mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti orang-orang Mu'tazilah, tidak juga seperti orang-orang Jahmiyah, ataupun orang-orang yang menolak sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal musyrikun ya'rifuna annahu kalamullah. Dan orang-orang musyrik karena mereka mengerti syair, mereka mengerti bahasa Arab yang indah, akan tapi Al-Quran berbeda, ya tidak seperti apa yang mereka ketahui. Li'annahu law kana min kalami Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakana bistita'ihim an yaqulu mithlah. Karena kalau seandainya Al-Quran itu adalah ucapan Muhammad, maka pasti mereka mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Kenapa? Karena mereka adalah ahli fasahah. Mereka adalah orang Arab. Bahasa mereka adalah bahasa Arab. Akan tetapi ya karena li'anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyarun mithluhum, karena Muhammad adalah manusia sama seperti mereka. Kalau Muhammad mampu mendatangkan seperti itu, kalau itu bukan dari Allah, maka mereka manusia, mereka juga bisa mendatangkan yang sama seperti yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kana min kalamihi kana bistita'ihim an yuhaqu. Kalau seandainya Al-Quran itu dari ucapan Nabi Muhammad, tentunya mereka mampu membuat seperti itu. Akan tapi sampai hari ini tidak ada yang mampu mendatangkan yang sama seperti Al-Quran. Ya, bahkan di antara orang yang mengaku-ngaku mendapatkan wahyu seperti Musailamah Al-Kadzab juga bisa membuat Al-Quran, bisa bikin wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Katanya, kalau Bapak pernah mendengar ada namanya surat Qadr. Pernah dengar surat Qadr? Nanti Bapak searching aja tuh.
dibacakan oleh Ustaz Firanda surah Qadar, bukan Al-Qadar ya, surah Qadar. Lucu ya bacanya, lucu. Jadi dia ngikutin seperti Al-Quran kan, tapi itu terbaca. Bahkan sampai hari ini para jamaah, jika ada di dalam Al-Quran yang salah cetak satu huruf saja, itu diketahui itu bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quranul Karim. Wallahu jalla wa ala tahaddahum ayyatu bimithlihi aw 10 suwarin min mithlihi aw bi suratin wahidatin mithlihi falam ya'tu bi syai'in. Kata Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala, Allah Subhanahu wa taala menantang mereka, menantang orang-orang yang ragu akan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah, menantang mereka untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Ada yang mampu apa tidak? Tidak ada yang mampu dari zaman dulu sampai sekarang. Oke, jangan semuanya. Kata Syekh, 10 surat saja. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menantang mereka, datangkan fa'tu bi 10 suwarin. Datangkan 10 surat saja, jangan 100 berapa? 100 berapa surat? 113 surat. Jangan 100 surat. 10 surat saja datangkan, jangan semuanya. Au bi suratin wahidatin bi mislihi, atau 1 surat saja yang semisal. Tidak ada yang mampu mendatangkan, ya, ditantang dari zaman dulu. Bahkan wala in ijtama'atil ins wal jinni, kalau seandainya manusia dan jin bersatu padu untuk membuat 1 surat seperti Al-Quran, tidak akan pernah mampu, karena dia bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Falam ya'tu bi syai'in min dzalik, tidak akan pernah datang, tidak akan pernah mampu mendatangkan sesuatu seperti Al-Quran sedikit pun dari kiamat. Ma kufrihim wa inadihim wa hirsihim ala masyaqqatillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu, meskipun mereka enggak mampu mendatangkan Al-Quran 1 surat, 10 surat, atau bahkan 1 ayat dalam Al-Quran tidak mampu, mereka tetap saja ya membenci dan memusuhi ya Nabi Muhammad SAW, yang mereka melakukan perlawanan, permusuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kana bistita'ihim an ya'tu bi suratin min mithlihi lima ta'akhkharu. Kalau seandainya mereka mampu, kata Syekh, untuk mendatangkan 1 surat yang semisal dengan Al-Quran, lalu kenapa mereka menunda-nunda untuk mendatangkannya? Ya, dari zaman dulu. Bahkan orang-orang yang ragu zaman sekarang dengan Al-Quran bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, datangkan. Kita tantang mereka. Kalau mereka mampu mendatangkan seperti itu, maka mereka sangat hebat. Tentunya orang-orang zaman dahulu hebat, lebih hebat bahasa Arabnya dari zaman kita sekarang. Nggak ada apa-apanya. Mereka bisa membuat syair yang indah dengan bahasa Arab, yang bahkan kalau kita baca, kalau kita sebagai pemula, kita nggak ngerti itu artinya apa. Ya, saking apa? Saking bahasa yang sangat mendalam. Akan tetapi mereka tidak mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quranul Karim. Walakin ajazu an dzalika, tapi mereka enggak mampu mendatangkan hal yang semacam itu. Padalla dzalika ala annahu kalamullahi jalla wa ala la kalamu ghairihi. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah Subhanahu wa taala, bukan kalam selainnya, bukan ucapan orang lain. La kalam Jibril wala kalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ucapan Jibril, bukan pula ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hadits kursi. Hadits kursi kita tahu bahwasanya ya maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ada hadits kursi, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang seperti hadis-hadis pada umumnya, berbeda dengan Al-Quran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama huwa kalamullahi Subhanahu wa taala, bahwasanya itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Innama
innama Jibril wa Muhammad alaihi wassalam muballighan 'anillahi jalla wa ala kalamahu bi amanatin wal kalam yudhafu ila man qalahu mubtada'an la ila man qalahu muballighan muaddiyan. Adapun Jibril dan Nabi Muhammad SAW, dia adalah penyampai saja, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ucapan itu dinisbatkan kepada siapa? Yang mengatakan atau yang menyampaikan. Misalkan Pak Prabowo mengatakan, ya, orang desa nggak pakai dolar. Pernah dengar nggak? Itu ucapan Pak Prabowo, Pak, ucapan saya? Ucapan Prabowo, saya cuma menyampaikan saja. Itu manusia. Jadi kalam itu dinisbatkan kepada yang ngomong, yang ngucapin, bukan yang apa? Menyampaikan. Itu maksudnya ini. Maka di sini Syekh mengatakan Jibril, meskipun kalam Allah itu melalui malaikat Jibril baru kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat, akan tapi yang disampaikan itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, disampaikan dengan amanah, tidak dikurangi, tidak ditambah. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW tidak amanah, nggak mungkin Nabi menyampaikan surah Abasa wa Tawalla. Apa arti Abasa wa Tawalla? Wahai yang mukanya masam. Ketika itu Nabi SAW sedang ngobrol sama pemuka-pemuka orang-orang Quraisy, datang orang yang miskin. Nabi nggak suka diganggu, turun ayat Abasa wa Tawalla. Kalau seandainya Nabi tidak amanah menyampaikan wahyu tersebut, tidak mungkin disampaikan. Tapi seluruh yang datang dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan dengan amanah, dan kalam itu dinisbatkan kepada yang mengucapkan, bukan yang menyampaikan tersebut. Itu sebagai contoh saja dari Pak Prabowo itu, ya. Nanti jangan pun orang-orang kafir mereka membesar-besarkan, kata Syekh. Taratan yaqulun al-Qur'an sihir. Wa taratan yaqulun innahu ta'allamahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ulama ahli kitab. Orang-orang kafir terkadang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah sihir. Kenapa sihir? Karena sihir itu bisa memisah antara suami dengan istrinya. Bisa memisah antara orang tua dengan anaknya. Bisa yang kelihatannya buruk kelihatan baik. Al-Qur'an juga demikian. Bisa memisah antara bapak dengan anaknya. Kalau bapaknya beriman, anaknya nggak mau beriman, selesai. Nasab secara secara syariat selesai. Kemudian ada laki-lakinya masuk Islam, perempuannya tidak mau masuk Islam, bisa emang dengan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin berkumpul antara orang kafir dengan orang muslim dalam satu ikatan pernikahan. Meskipun sekarang banyak terjadi seperti itu, tapi itu adalah hal yang tidak benar. Yang laki-lakinya masih ke masjid, yang perempuannya ke tempat lain. Ini adalah tidak dibenarkan. Kalau tidak salah, undang-undang kita juga tidak membenarkan demikian, ya. Kalau tidak salah, ya, nanti bisa dimuajah kembali. Terkadang mereka mengatakan, kata Syekh Hafidhullah Ta'ala, terkadang orang-orang kafir mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu belajar dari ucapan-ucapan ulama ahli kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kemudian dia mendatangkan Al-Quran tersebut, ya, mimma yadullu ala kadzbihim fi hada wa takhassatihim. Ini menunjukkan bahwasanya mereka mendustakan atau kedustaan mereka dan kebodohan mereka. Ya, mereka percaya kepada Taurat, Zabur, Injil, akan tapi mereka tidak percaya kepada Al-Quran. Terkadang mengatakan sihir, terkadang mengatakan tidak macam-macam. Bahkan di antara mereka zaman dahulu, orang-orang kafir Quraisy berselisih, apa yang harus kita lakukan di Muhammad ini? Sihirkah? Penyairkah? Dukunkah? Atau apa? Mereka juga berselisih. Kemudian ketika mereka mengutus salah satu tokoh mereka untuk menawarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tawarannya sangat menarik, ya, akan dijadikan orang terkaya kalau mau,
akan jadikan orang yang paling tinggi jabatannya kalau mau, akan cari pilih wanita-wanita yang ada di Quraisy, kalau mau dinikahi dinikahi. Tapi berhenti ya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak semuanya. Sebagian kita hanya gara-gara Indomie saja pindah apa? Pindah agama. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijanjikan wanita tercantik saat itu, dijanjikan menjadi orang terkaya, dijanjikan menjadi orang yang paling terpandang tinggi jabatannya. Akan tapi jangan menyebarkan risalah Islam. Akan tapi Nabi SAW menolak semuanya, tetap menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menerima seluruh konsekuensi yang ada. Bahkan tokoh Nasrani pada saat itu menyampaikan bahwasanya ketika Ali bin Abi Thalib ya menceritakan apa yang didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatakan kalau seandainya benar ini yang kau ucapkan, maka orang tersebut akan terusir. Benar terusir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah untuk mempertahankan ya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falladhi ya'taqidu anna al-Qur'an kalam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an adalah ucapan Nabi Muhammad, wa annahu qaulul bashar, dan ia adalah ucapan manusia, fa qauluhu hadza huwa qaulu ahlil jahiliyah. Ucapan semacam itu adalah ucapannya orang-orang jahiliyah, kama alaihil jahmiyati wal mu'tazilati wa man syabahahu, sebagaimana ini adalah akidahnya orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Jahmiyah, pengikutnya Jahm bin Safwan, dan orang-orang Mu'tazilah yang dahulu menyiksa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, mereka beranggapan bahwasanya Al-Quran adalah kalam manusia, kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimman yaqulun innal Qur'an laisa kalam Allah, bahwasanya ada juga orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an bukan kalam Allah. Dia tidak mengatakan Al-Qur'an itu kalam manusia, tapi dia mengatakan Al-Qur'an bukan kalam Allah. Wa innama khalaqahu Allahu jalla wa ala fi Jibril au fi Muhammadin au fi Lauhil Mahfuz. Akan tapi mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini sama seperti makhluk pada umumnya, yang Allah ciptakan di diri Jibril, atau diciptakan di diri Muhammad SAW, atau diciptakan di Lauhul Mahfuz. Jadi Al-Quran ini adalah apa? Makhluk, sebagaimana ungkapan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, bukan kalam Allah Subhanahu wa taala. Imma diciptakan di Jibril kemudian disampaikan kepada Muhammad, atau imma diciptakan langsung kepada Nabi Muhammad, imma diciptakan sebagaimana makhluk pada umumnya di Lauhul Mahfuz. Intinya mereka mengingkari bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Au ghairi dzalika min al-aqwalil batilati allati hiya min jinsi qaulil jahiliyah, atau ucapan-ucapan yang semisal dengan itu dari ucapan-ucapan batil yang sejenis, yang semisal dengan ucapan-ucapan orang-orang jahiliyah, meskipun mereka tidak mengaku demikian. Kadang sebagian orang tidak mau secara terang-terangan mengatakan Al-Quran bukan kalam Allah, akan tapi ya akidah mereka menunjukkan bahwasanya mereka mengingkari ya ucapan Allah Subhanahu wa taala merupakan kalamullah, bukan makhluk. Ini yang dapat kita sampaikan para jamaah Allah Ta'ala, dua akidah orang-orang jahiliyah yang harus kita waspadai berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berkaitan dengan ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hanya gara-gara sifat tersebut menurut kita tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita mencari-cari alasan. Para jamaah Allah Ta'ala,
Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Islam adalah meyakini bahwasanya Al-Quran adalah cocok di setiap zaman dan di setiap di setiap tempat, dia sempurna. Tidak butuh penambahan, tidak butuh juga pengurangan. Maka kita sampaikan, tatkala kita ingin membantah mereka, sampaikan ayat-ayatnya, sampaikan hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hal tersebut. Bahkan ini merupakan pusaka yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kata Nabi SAW, in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Kalau kamu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran, sampaikan ayatnya, sampaikan hadisnya. Kemudian adapun sebagian hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala kelihatannya sudah tidak ada lagi qisas. Di sini ada qisas enggak di Indonesia? Ada? Tapi di sebagian negara ada, Arab Saudi masih ada. Akan tapi kita wajib meyakini bahwa itu adalah hukum yang paling tepat, hukum yang paling benar. Bayangkan, di negeri Arab Saudi sana yang menerapkan kalau orang membunuh maka dibunuh, apakah kasus pembunuhannya bertambah apa berkurang? Berkurang. Orang takut untuk apa? Bunuh orang, karena ancamannya apa? Lewat kita kalau kita bunuh orang. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakum fil qisasi hayat. Dan bagi kalian pada syariat qisas itu ada kehidupan. Maksudnya apa? Menjaga benar yang paling tepat meskipun kita belum bisa menerapkannya. Dan dia sangat cocok di setiap zaman dan di setiap tempat. Contohnya apa lagi? Contohnya apa lagi, Pak? Contohnya apa, Pak? Hukum yang belum mampu kita laksanakan. Bapak Jaya ini poligami gitu. Enggak, saya enggak ngomong itu, tenang aja. Tapi itu diantara contohnya tadi ya. Kita enggak boleh menolaknya. Itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mampu melakukannya, silakan. Kalau dia merasa mampu, kemudian dia ini kayaknya belum ada ini ya. Kayaknya masih ahli tauhid semua satu ya. Kayaknya ya, enggak tahu kalau ada yang diam-diam. Kemudian contohnya apalagi misalkan ada orang yang hukum tadi potong tangan misalkan, tapi kita meyakini bahwasanya hukum orang yang mencuri kalau sudah sampai nisabnya wajib potong tangan, ini yang paling benar dan paling tepat meskipun kita belum bisa melaksanakan. Dan yang melaksanakannya adalah siapa? Pemerintah, bukan person-person kita. Misalkan ada orang nyuri kemudian kita potong tangannya, nggak boleh ya. Jangan ini sendiri, dan itu lebih berbahaya daripada hukum Al-Quran. Bayangkan ada orang nyuri ayam, ada yang dibakar, padahal berapa harga ayam, udah sampai nisab belum, dan apakah ente pemerintahnya apa bukan? Ini berbahaya para jamaah Allah Ta'ala. Modal semangat tidak cukup, akan tapi kita harus apa? Harus serahkan kepada para penguasa. Kalau mereka tidak menerapkannya, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita hanya meyakini dan percaya bahwa hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hukum yang paling tepat, paling cocok di setiap tempat dan di setiap waktu. Tidak ada yang namanya kadaluarsa. Ya, makanya Al-Quran itu tidak ada revisinya. Gak ada revisinya, benar ya? Gak ada. Adapun selain Al-Quran ada salah cetakan, ada nanti cetakan kesekian salah revisi. Sebagus apapun kitab tersebut, maka pasti akan ada kekurangannya karena dia tidak bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala wa alam. Semoga apa yang kita sampaikan di sini bermanfaat untuk anak pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Apabila ada yang benar, maka itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada yang keliru, maka itu murni dari kesalahan, kekurangan ilmu anak pribadi.
Allah Subhanahu wa taala terbebaskan dari segala macam bentuk kesalahan dan kekurangan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.